fungsi alat kerja fiber optik. Pertama ada fusion splicer. Adalah alat yang berfungsi untuk menyambungkan serat optik dengan cara melelehkan ujung serat menggunakan sinar laser. Proses ini memastikan serat optik tersambung dengan sempurna tanpa celah sehingga transmisi tetap lancar dan minim gangguan. Kedua ada Miller stripper, adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis yang terdiri 250 mikrometer. Miller stripper ini memiliki lubang bor laser 0,0055 atau 0,14 mm. Pegangan berbantal plastik yang lembut dan rahan pengupas yang sangat akurat, memastikan tindakan pengupas yang bersih dan mulus. Ketiga ada cleaver tools. Ini mempunyai fungsi memotong cord yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotong cord ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini dihasilkan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing atau penyambungan serat optik. Ketiga, optical power meter atau OPM adalah alat mengukur kekuatan sinyal optik dalam kabel fiber optik. Alat ini berfungsi untuk memastikan kualitas transmisi sinyal serta mendeteksi kehilangan daya selama perpindahan sinyal. OPM menggunakan sensor berbasis silikon Si, germanium Ge atau indium gallium arsenide indigas untuk mengukur dan menampilkan hasil pengujian secara akurat. Kelima ada optical time domain reflectometer. OTDR adalah alat digunakan untuk mengukur karakteristik kabel fiber optik. Alat ini bekerja dengan memantulkan cahaya melalui kabel fiber dan mengukur waktu pantulan cahaya tersebut. OTDR menggunakan evaluasi parameter seperti kehilangan sambungan, sudut pantul sinyal cahaya, atenuansi fiber, dan lain-lain. Selain itu, OTDR juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau cacat pada kabel fiber optik, mengukur panjang kabel fiber optik, dan mengidentifikasi lokasi kerusakan atau cacat pada kabel fiber optik. Keenam ada light source, adalah alat yang digunakan sebagai sumber cahaya dalam sistem komunikasi fiber optik. Alat ini menggunakan serat optik sebagai pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya dari sumber lokasi yang jauh. Light source berfungsi sebagai media yang memberikan sinyal untuk jalur yang akan dilalui, seperti mengukur rendaman jalur atau end-to-end. Ketujuh ada optical fiber identifier (OFI). Digunakan untuk mendeteksi arah sinyal dan daya dalam serat optik tanpa memutuskannya dari jaringan. Alat ini bekerja dengan menjepit serat dan menciptakan lingkungan makro kecil, memungkinkan deteksi kebocoran cahaya untuk menentukan aktivitas serat. Selain itu, OFI juga dapat mengidentifikasi lalu lintas serta mendeteksi frekuensi termodulasi tertentu. Biasanya, OFI kompatibel dengan serat optik berlapis 250 mikrometer, penyangga 900 mikrometer, serta 2 mm hingga 3 mm. 8. Visual Focal FVL atau laser fiber optik berfungsi untuk menguji cord fiber optik dengan mengirim sinyal laser melalui kabel. Laser
akan mengikuti jalur serat dari titik awal hingga tujuan atau end-to-end. Jika core dapat terkondisi dengan baik, laser akan sampai ke titik akhir tanpa gangguan. Alat ini berguna untuk mendeteksi kerusakan atau kebocoran cahaya dalam jaringan fiber optik secara visual. 9. Ada bit error rate test, BER test. Adalah alat pengukur kualitas koneksi jaringan TDM, time division multiplexing, ada dengan mendeteksi kesalahan dalam transmisi data baik saat pengiriman TX maupun penerimaan RX. Alat ini bekerja dengan mengirimkan paket data dan melakukan loopback untuk memeriksa kesalahan. Fungsi mengidentifikasi gangguan dalam jaringan berdasarkan jumlah bit yang salah selama transmisi. Bit error rate atau BR sehingga membantu dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas komunikasi. 10. Ada adapter serat optik. Adalah alat komponen yang menyambungkan dua kabel fiber optik agar sinyal tetap stabil. Jika digunakan untuk serat kabel dengan konektor berbeda, bisa disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Memiliki fungsi memastikan koneksi serat optik tetap presisi dan meminimalkan kehilangan sinyal. Prosedur keselamatan kerja saat bekerja dengan perangkat fiber optik. Bekerja dengan fiber optik memerlukan perhatian khusus karena adanya risiko cedera dari pecahan serat, cahaya laser, dan bahan kimia. Berikut ini adalah prosedur keselamatan kerja yang harus diikuti. Pertama, gunakan perlengkapan pelindung diri APD. Terdiri dari sarung tangan untuk melindungi tangan dari serpihan serat optik yang tajam. Lalu kacamata pelindung untuk mencegah terkena serat optik kecil yang bisa melukai mata. Lalu gunakan masker untuk menghindari penghirupan debu atau partikel kecil saat memotong serat optik. 2. Hindari kontak dengan mata. Jangan melihat langsung ke dalam ujung serat optik karena bisa ada cahaya laser berbahaya yang tidak terlihat. Gunakan detektor sinyal optik untuk memastikan tidak ada cahaya sebelum melakukan pemeriksaan. 3. Gunakan area kerja yang aman. Pastikan alat kerja bersih dan bebas dari benda yang bisa menyebabkan kecelakaan. Gunakan alas atau wadah membuang sisa serat optik agar tidak menyebar dan melukai pekerja. 4. Tangani serat optik dengan benar. Jangan menyentuh ujung serat optik dengan tangan kosong karena bisa menyebabkan luka atau kotoran yang menempel mengganggu transmisi sinyal. Gunakan alat pemotong serat optik khusus untuk memotong dengan rapi dan aman. 5. Hindari paparan bahan kimia berbahaya. Beberapa kabel serat optik menggunakan bahan kimia untuk pelapisnya. Pastikan ventilasi cukup saat bekerja dan hindari kontak langsung dengan kulit. 6. Buang limbah serat optik dengan aman. Gunakan wadah khusus untuk membuang potongan kecil serat optik. Jangan membuang serat optik sembarangan karena bisa melukai orang lain. 7. Matikan peralatan sebelum pemeliharaan. Pastikan semua perangkat fiber optik dalam keadaan mati sebelum diperiksa atau disambungkan. Hindari menyentuh bagian ujung konektor
sebelum dibersihkan untuk menghindari kotoran. Menghindari kotoran yang dapat mengganggu kinerja jaringan. Dengan mengikuti prosedur keselamatan ini, risiko kecelakaan saat bekerja dengan perangkat fiber optik dapat dikurangi, serta menjaga kinerja perangkat tetap optimal.